Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukma Wijaya, CGP Angkatan 9 dari Kota Batam. Izinkan saya menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif. Seorang pendidik yang baik adalah mereka yang mampu mewujudkan budaya positif di sekolahnya. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan 1. Menerapkan disiplin positif, 2. Motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, 3. Posisi kontrol retribusi, 4. Keyakinan sekolah atau kelas, 5. Segitiga restitusi. Dengan disiplin positif, saya akan menjadi seorang contoh yang baik dalam menjalani disiplin positif di lingkungan sekolah. Saya akan bekerja sama dengan rekan pendidik dan staf sekolah untuk menciptakan aturan yang adil dan berlaku konsisten. Selain itu, saya akan mengajarkan peserta didik tentang pentingnya tanggung jawab dan konsekuensi dari tindakan mereka. Motivasi perilaku manusia, hukuman, dan penghargaan. Saya akan menggunakan pendekatan yang seimbang dalam mengelola perilaku peserta didik. Caranya dengan membangkitkan motivasi internalnya untuk dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan mengurangi pemberian motivasi eksternal seperti hukuman atau imbalan. Posisi kontrol restitusi. Dalam upaya menciptakan budaya positif, saya akan mempromosikan konsep posisi kontrol restitusi. Ini berarti bahwa jika akan berusaha memperbaiki kesalahan peserta didik dengan cara yang memungkinkan mereka untuk memahami konsekuensi tindakan mereka, memperbaiki kesalahan, dan berkembang sebagai individu yang lebih baik lagi. Posisi kontrol restitusi itu sendiri terdapat 5. Yang pertama, penghukum, kedua, pembuat rasa bersalah, ketiga, teman, 4, pemantau, dan kelima, manajer. Saya akan menentukan posisi terbaik untuk setiap peserta didik berdasarkan beratnya masalah dan kejadian. Tetapi, saya akan selalu mengedepankan posisi sebagai pemantau atau manajer. Keyakinan kelas. Saya akan bekerja sama dengan rekan pendidik dan staf sekolah untuk membangun keyakinan di antara peserta didik bahwa mereka dapat sukses. Ini melibatkan menghilangkan rasa takut akan kegagalan dan menggantinya dengan motivasi untuk mencoba yang terbaik. Segitiga restitusi. Konsep segitiga restitusi melibatkan pendidik, peserta didik, dan orang tua dalam menyelesaikan masalah dan mengambil tindakan yang sesuai. Saya akan mempromosikan komunikasi terbuka antara semua pihak ini untuk memastikan bahwa masalah diatasi dengan baik dan peserta didik merasa didukung. Sedangkan soal keterkaitan budaya positif dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, saya akan berusaha menerapkan nilai-nilai dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, seperti pendidikan sebagai pencerahan, kebebasan, dan kesetaraan. Saya akan memastikan bahwa pendekatan saya mencerminkan nilai-nilai ini dan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai potensinya. Nilai dan peran guru penggerak. Sebagai pendidik, saya akan berperan sebagai penggerak yang menginspirasi peserta didik untuk belajar dan tumbuh. Saya akan mengedepankan nilai-nilai moral, etika, dan karakter dalam pendidikan peserta didik, memberikan teladan yang baik, dan memberikan dukungan yang mereka butuhkan. Visi guru penggerak, saya akan berusaha mencapai visi guru penggerak, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, adil, dan berorientasi pada hasil yang positif. Saya akan berkolaborasi dengan rekan pendidik dan pihak sekolah lainnya untuk mencapai tujuan ini. Saya memiliki pemahaman yang cukup baik tentang konsep-konsep inti tersebut, termasuk disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah konsep-konsep yang diresapi untuk dijalankan pada peserta didik. Sedangkan hal yang menarik dan di luar dugaan dalam mempelajari konsep-konsep ini adalah bagaimana pendekatan yang lebih positif, kolaboratif, dan mendidik dapat memiliki dampak yang lebih baik dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan mendukung. Selain itu, pemahaman tentang teori motivasi dan kebutuhan dasar manusia
juga menyoroti pentingnya memahami motivasi peserta didik dan bagaimana memenuhi kebutuhan mereka agar mereka dapat mencapai potensi maksimal mereka dalam pembelajaran. Yang terjadi pada pola pikir dan pendidikan saya adalah posisi kontrol yang selama ini saya lakukan adalah posisi pembuat rasa bersalah dan tenang. Hal ini ternyata menimbulkan polemik pada peserta didik yang menimbulkan urgensi untuk merasa kecil atau merasa harus di reward atas apa yang telah mereka peserta didik lakukan. Saya menyadari ada beberapa siswa yang mengalami perubahan setelah saya lakukan posisi kontrol tersebut, tetapi sebagian besar tidak ada perubahan. Saya beranggapan posisi kontrol yang tepat adalah pemantau atau manajer. Saya pernah menangani siswa yang menghina suku dengan cara mengejek dengan tujuan bercanda. Tetapi hal ini tidak dianggap bercanda oleh teman lainnya. Kejadian ini berujung pada perkelahian mulut antar sesama keduanya. Saat saya melihat kejadian ini, saya langsung memisahkan keduanya dan melakukan segitiga restitusi. Setelah menstabilkan identitas agar peserta didik lebih tenang dan fokus, saya melanjutkan dengan memvalidasi tindakan yang salah, agar mendapatkan pemahaman atas perbuatannya. Dilanjutkan dengan menanyakan keyakinan yang berujung pada saling memaafkan. Perasaan saya semakin mendapatkan motivasi dan merasa bahwa saya masih banyak belum tahu akan kondisi serta langkah yang tepat dalam menangani peserta didik. Hal tersebut membuat saya memotivasi diri saya untuk terus belajar dan terus melakukan pembenahan diri agar dapat memberikan pendidikan yang sejalan dengan budaya positif sekolah. Yang sudah baik menurut saya adalah sudah muncul motivasi internal peserta didik untuk melakukan budaya positif yang sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya, serta sejalan dengan budaya positif sekolah. Hal yang perlu saya perbaiki adalah sikap saya yang terkadang terlupa untuk tidak menggunakan posisi kontrol sebagai pemberi rasa bersalah dan teman. Saya harus berusaha untuk menjadi pemantau atau manajer. Yang saya lakukan sebelum mempelajari modul adalah memberi rasa bersalah dan teman. Dua posisi ini memberikan saya rasa nyaman karena saya tidak memikirkan dampaknya dan cenderung apatis. Setelah saya mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah seorang pemantau dan manajer yang membuat saya merasakan empati dan simpati pada peserta didik. Perbedaannya adalah motivasi dan perasaan saya yang menjadi lebih baik lagi dan lebih merasakan empati serta simpati. Saya pernah melakukan itu, tetapi tidak dalam bentuk sempurna melalui 3 tahapan. Saya hanya melakukan salah satu dari tahapannya, kemudian membuat rasa bersalah atau sebagai teman. Misalnya, memberi pertanyaan, pernyataan, tidak ada manusia yang sempurna, atau kamu mau memperbaiki kesalahan ini kan? Saya tidak mempraktekkan secara sempurna dalam 3 tahap, hanya salah satunya atau 2 di antaranya. Menurut saya, budaya positif jangan hanya dilakukan pada area sekolah. Sebaiknya budaya positif ini dilaksanakan saat di rumah atau saat melaksanakan praktek kerja industri. Tujuannya agar budaya positif bisa menjadi kebiasaan yang tidak terputus atau terbatas pada areal sekolah saja. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.